Sehingga saya akan menggagas apa yang dinamakan Manggarai Bersolawat. Bikin acara Manggarai Bersolawat, keren. Biar kasih dari Banteng juga Banteng Syariah. Maaf Pak, bukan masuk mengejek atau merendahkan program yang Bapak berikan kepada masyarakat Manggarai. Tapi saat ini program bersolawat itu bukan solusi, bukan maksud untuk menjelek-jelekan solawat. Tapi memang sepertinya program itu nggak bisa berjalan Pak. Coba Bapak bayangkan orang tawuran suruh bersolawat atau untuk meredam para orang-orang agar tidak ikut tawuran dengan solawat. Kan masyarakat Manggarai ini nggak cuma Muslim Pak, ada yang Kristen, ada yang Hindu, dan ada yang Buddha. Jadi sepertinya program Bapak ini tidak efektif untuk masyarakat Manggarai. Perbedaan kualitas gubernur terlihat mencolok antara Jakarta dan Jawa Barat. Kalau gubernur Jawa Barat tawuran dibawa ke barak militer, dididik disiplin. Kalau di Jakarta beda lagi nih, Pramono bikin program bersolawat di Manggarai untuk cegah tawuran. Nah, mungkin nih yang dimaksud Bapak ini, Bapak Pramono, ada tawuran nih ya kan. Terus warganya solawat, mereka yang tawuran ikut solawat. Kemungkinan seperti itu. Harusnya Pak, kalau ada orang tawuran, itu aparat negara, aparatur negara datang mencegah, harus ada tindakan. Kalau seandainya solawat ya kan, tindakannya dicegah dengan bersolawat, itu nggak akan bisa mengurangi tawuran Pak ya. Karena tawuran itu dicegah dengan aparat hukum, polisi, negara ikut terjun kayak seperti Jawa Barat mendidik, itu bisa mengurangi solawat, itu bisa mengurangi tawuran Pak ya. Kalau solawat mereka nggak peduli Pak, tawuran minum, mabuk, ada orang solawat yang nggak peduli Pak. Beda kualitas ya ternyata ya. Gubernur Jawa Barat emang tingkatnya udah beda nih. Tinggalkan di kolom komentar coba. Wow, saking seringnya tawuran di daerah Manggarai, Mas Pram gubernur kita bikin program Manggarai Bersolawat. Nah, bikin acara Manggarai Bersolawat, keren. Biar kasih dari Banteng juga Banteng Syariah. Ini baru mantep. Jadi untuk menghindari tawuran, Mas Pram bikin Manggarai Bersolawat. Nah, biar pada tobat dah. Oke, untuk warga Manggarai jangan tawuran lagi ah. Damai aja indah. Saya ingin menyelesaikan persoalan tawuran di Manggarai, salah satunya itu secara substansi. Karena saya sudah mempelajari, salah satu faktor adalah ketidakberuntungan banyak anak-anak di sana yang mohon maaf belum punya pekerjaan tetap. Sehingga saya akan menggagas apa yang dinamakan Manggarai Bersolawat. Saya akan undang kelompok-kelompok yang bertikai di sana, ada RW 4, RW 5, RW berapa begitu, duduk bareng, apa sih akar permasalahan yang sebenarnya. Karena nggak bisa hanya menyalahkan saja, karena menurut saya cara-cara seperti itulah yang akan saya lakukan. Sehingga dengan demikian ada pendekatan kultural, keagamaan, orang dihargai, tapi juga mereka problemnya memang banyak yang belum mendapatkan pekerjaan. Gak mungkin juga anak-anak tawuran khususnya di daerah Manggarai ini mau ikut program Manggarai Bersolawat. Kan gak semuanya orang Manggarai ini beragama Islam Pak. Ada agama-agama lain yang menempati daerah tersebut. Sepertinya program Bapak ini kurang efektif untuk masyarakat Manggarai, karena Bapak hanya mencakup satu agama saja, sedangkan daerah tersebut memiliki beberapa agama. Tolong difikirkan ulang Pak programnya. Anak Natskal itu lebih baik masukin pesantren daripada ikut programnya Barak Militer KDM. Tadi gue lihat ya lewat di FYP gue ya, legislator PKB itu bilang anak nakal mending masuk pesantren ketimbang barak militer. Gue nggak bisa nemuin video pernyataannya langsung gitu ya, jadi gue cuma nemu dari ini doang, dari yang tadi gue post itu. Tapi kalau pernyataan itu memang benar ya, kayaknya gue pribadi kurang setuju deh. Kayaknya menurut gue ya, anak-anak Natskal itu nggak cocok di pesantren gitu. Karena kasihan sama anak-anak yang beneran mau belajar ngaji, beneran mau belajar keagamaan gitu loh. Dan anak-anak Natskal itu kan nggak semuanya Islam atau Muslim gitu ya. Jadi kalau kayaknya nggak aja gitu lah.
Dan menurut berita-berita yang dari dulu sampai sekarang gue baca ya, pesantren itu tidak menjamin akhlak anak itu akan menjadi baik gitu. Karena banyak kan kasus bullying di pesantren gitu. Belum lagi kasus-kasus pelecehan-pelecehannya gitu ya, antar santriwati lah gitu. Bahkan banyak ya dari komentar-komentar netizen itu memberikan testimoni tentang pesantren gitu. Gue baca-bacainnya aja kayak, lah iya juga sih. Bahkan ya gue sempat lihat gitu ya, cuplikan videonya Kang Deddy Mulyadi beberapa tahun lalu gitu. Tentang anak yang dibawa ke pesantren tapi berkali-kali kabur. Nah yang gue bingungin ini ya, ini tuh pemerintah itu selama ini tuh ngapain aja, sedangkan dari dulu anak natskal itu udah banyak banget gitu. Kenapa sekarang giliran Kang Deddy Mulyadi membuat program pendidikan karakter di barak militer, langsung banyak banget elit-elit, banyak banget pejabat pemerintahan yang ikut berkomentar gitu loh, ikut berkomentar layaknya pahlawan, memberikan saran ini, saran itu, masukan itu, kritik ini, kritik itu. Lah selama ini kemana aja? Kan selama ini juga udah banyak anak natskal gitu loh, tapi tidak ada yang bertindak. Giliran sekarang rame, viral tentang anak-anak natskal, keluhan-keluhan dari orang tua, nggak bisa menghadapi anak-anak mereka, ini dan itu dan segala macam. Langsung tuh usulan-usulan datang dari berbagai macam sisi. Kenapa baru pada muncul semua setelah Kang Deddy Mulyadi bikin inisiatif terhadap anak-anak natskal dan keluhan-keluhan orang tua tersebut gitu? Menurut gua ya, kalau ada kebijakan baru gitu dari pemerintahan itu ya, menurut gua tuh jangan langsung diprotes gitu, tapi dievaluasi gitu. Tapi kalau mengenai tentang anak natskal itu dipesantrenkan gitu, kayaknya gue bener-bener gak setuju deh. Kayak kasus pesantren tuh udah banyak banget gitu loh. Ini gue disclaimer tanpa meng-underestimate pesantren gitu ya, enggak sama sekali. Cuman dengan kasus-kasus yang udah beredar tuh kayaknya gak efektif deh kalau anak natskal itu dimasukin ke pesantren. Kayak takutnya tuh anak-anak yang serius mau mendalami keagamaan, yang serius mau belajar ngaji, yang serius mau ikut pesantren tuh malah jadi keganggu, malah jadi tertekan gitu loh dengan adanya anak-anak natskal dari berbagai macam daerah ini. Lagi pula anak-anak natskal dan Indonesia ini tidak hanya beragama muslim gitu, tidak hanya Islam gitu. Terus ya kalau kebijakan anak-anak natskal ini dimasukkan dalam pesantren, gue beneran serius mau nanya, kalau yang anak-anak natskalnya itu bukan beragama Islam atau muslim, itu masukinnya ke mana? Ke pesantren juga? Gue setuju ya apa yang dibilang sama Mbak barusan, kalau pesantren ini adalah tempat untuk memperdalam ilmu Al-Quran dan ilmu agama, bukan untuk anak-anak nakal. Kan sudah banyak kasus-kasus yang saat ini sering beredar kalau anak-anak nakal yang dikirim ke pesantren itu mereka melarikan diri. Seharusnya jika Bapak memiliki usulan itu menyeluruh Pak, agama apapun masih bisa diterapkan, jadi tidak dikelompok-kelompokkan seperti ini. Lanjut. Jangan Ibu Sofiani putus asa Bu mendidik anak. Ya sudah terima beres, masukin barak militer aja. Bu Sofi tanggapannya. Nggak putus asa sih ya Pak. Kalau menurut saya sih emang kalau ada jalan, kalau ada tempat yang memang bisa dinaungin sama mereka nih dari pemerintah, kenapa tidak dimanfaatkan? Kalau emang buat kebaikan para pelajar ini. Daripada kita ngarepin dari pemerintah, anggota dewan yang sibuknya nggak tahu ngapain, mendingan kita ikutin aja tuh program yang udah pasti. Iya betul. Ada Bapak Dewan ya. Maaf ya Pak ya. Iya maksudnya itu kayak apa, dari dulu tuh Indonesia tuh pelajarnya tawuran lagi, geng motor. Itu dari dulu pemerintah kemana aja. Kenapa sekarang pas ada program Pak Deddy langsung lah maaf ya, katanya beginilah, melanggar HAM lah, begitu kan Pak. Nah kalau menurut saya, kalau emang nih programnya Pak Deddy Mulyadi melanggar HAM, saya minta dong kepada negara kita nih yang negara paling katanya paling maju, ayolah selesaikan nih gimana cara-cara pelajar kita tuh biar nggak tawuran, biar nggak geng motor, jangan duduk manis aja gitu ya, diem baik. Tapi begitu ada program begini-begini nggak bagus lah, beginilah begitu. Oke. Adel. Iya benar apa yang dibilang sama Ibu barusan. Seharusnya program Kang Deddy Mulyadi ini dilihat dulu hasilnya seperti apa. Jangan baru prosesnya dimulai sudah dikritik, sudah dinilai yang tidak-tidak. Ini harus menjadi evaluasi buat para dewan-dewan yang ingin memberikan kritik kepada Pak Deddy Mulyadi. Iseng-iseng buka akun TikToknya Hovifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, ojo lali, Gubernur wedok iki. Nah ternyata teman-teman, kalau beberapa konten yang saya buka, saya baca itu komen-komen netizen, ternyata di luar dugaan. Jawa Timur. Banyak kritikan kepada gubernur. Ono sing omon-omon, ono sing dodolan duren, macam-macam. Jadi dari konten-konten yang saya baca,
mayoritas mengkritik kinerja gubernur, mengkaitkan dengan pengampunan pajak, terutama yang paling banyak komen dari para netizen. Apakah gubernur itu tidak membaca kontennya sendiri? Apakah tidak diingatkan oleh adminnya? Apakah tidak diingatkan oleh saudara-saudaranya? Apakah tidak diingatkan oleh teman-temannya? Loh, Bu Gubernur, ternyata masyarakat iki akeh sing ngritik lho. Iki lho, komene pedes kabeh, gak ono sing enak. Ya kalau ketemunya cuma sama birokrasi, ya ABS. Asal ibu senang, duduk asal bapak senang. Soalnya gubernur wedok. Semua yang baik-baik aja, meskipun ada yang jelek di masyarakat tidak disampaikan. Kalau ketemunya sama ormas yang dipimpin, ya pasti isinya memuji-muji ini itu. Teman-teman, kasus ini mengingatkan pada Gus Miftah yang salah ngomong goblok, akhirnya dirujak oleh netizen. Wis, setiap hari komennya pedes semua. Gus Miftah nangis, minta maaf, bahkan sampai mengundurkan diri. Lah, apakah gubernur kita tidak bisa seperti itu? Ya wallahu a'lam. Yang pasti sampai hari ini kritikan apapun, minta pengampunan pajak ya gak direken. Ngeritik soal pungli di SMA negeri gak direken. Ngeritik soal kasus korupsi ya tetap gak direken. Kita tidak bisa berharap banyak kepada DPRD Jawa Timur. Terus berharap bek sopo kiai, wis gak iso. Harapan kita semoga Tuhan yang Maha Kuasa mengingatkan kepada Gubernur Jawa Timur supaya dia mendengar jeritan hati masyarakat, bahwa dari Ngawi sampai Banyuwangi banyak yang menuntut pengampunan pajak. Rungokno Gubernur. Dan buat masyarakat Jawa Timur bersabar dulu, mungkin Bu Khofifah ini sedang membuat draft untuk program masyarakat yang bagus melebihi dari Kang Deddy Mulyadi. Jadi sabar, jangan minta Kang Deddy Mulyadi untuk menjadi gubernur daerah kalian ataupun sebaliknya. Oke guys, cukup sampai sini dulu videonya. Jangan lupa tekan tombol subscribe sebagai tanda perkenalan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.